Ini dia Galaxy S25 FE. Galaxy S25 paling murah yang ada di Indonesia. Harganya mulai dari 9,9 jutaan. Dan gue udah coba beberapa saat pakai smartphone ini, terutama buat motret. Gini nih detailnya. Jadi ada beberapa kelebihan yang gua rasa menarik banget di Samsung Galaxy S25 FE dibandingin sama seri sebelumnya pastinya, dan bahkan dibandingin sama Galaxy S25 regular sekalipun. Yang pertama, layarnya. Dia udah pakai layar 6,7 inch Dynamic AMOLED 2X yang setara dengan Galaxy S25 Plus. Resolusinya emang masih Full HD Plus dengan refresh rate 120 Hz. Meskipun masih sama kayak Galaxy S24 FE, tapi layar khas Samsungnya emang berasa banget buat tingkatin visual kita pas pakai smartphone ini. Contoh, ini lumayan lagi trik-triknya dan smartphone ini masih kelihatan dengan jelas kontennya, apapun yang gue baca di internet, nonton video, maupun ketika motret di bawah terik matahari. Jadi tetap kelihatan secara maksimal. Mau mode terang atau mau dark mode sekalipun, layarnya tetap kelihatan dengan jelas. Itu yang pertama. Dan yang kedua, masih soal layar, smartphone ini udah diberikan lapisan Gorilla Glass Victus Plus. Itu jauh lebih tangguh daripada Gorilla Glass 5 atau Gorilla Glass 6 atau bahkan Gorilla Glass Victus sekalipun. Jadi lebih tahan gores, jadi tetap aman smartphone ini ketika kalian harus masukin di dalam tas, misalnya kena kunci atau kena koin, jadi tetap aman dari goresan meskipun nggak ada screen protector bawaan nih di smartphone ini. Yang ketiga, Galaxy S25 FE ternyata lebih tangguh juga. Ya, selain udah ngantongin rating IP68, tahan air dan juga terpahan debu, smartphone ini udah dibikin pakai Enhanced Armor Aluminium. Jadi ini mirip banget dengan Galaxy S25 maupun S25 Plus. Jadi setara nih secara build quality dengan Galaxy S series yang lebih mahal. Dan juga smartphone ini udah dibikin lebih tipis dan juga ringan dibandingin sama Galaxy S24 FE sekalipun. Ketebalannya sekarang cuma 7,4 mili dengan bobot 190 gram. Itu berarti 0,6 mili lebih tipis dengan bobot 23 gram lebih ringan dibandingin sama seri sebelumnya. Jadi secara desain ini udah upgrade yang lumayan signifikan. Dan sekilas, lihat deh bentuk kameranya. Lingkaran kameranya dibikin lebih tipis. Mirip kayak Galaxy S25 yang sekarang, beda dengan Galaxy S24 FE yang menurut gua dibikin lebih tebel, padahal sensornya sama. Tipis, nggak melulu soal baterai yang kecil. Galaxy S25 FE ternyata punya baterai yang 200 mAh lebih gede dibandingin sama seri sebelumnya. 4900 mAh yang udah fast charging 45 watt, wireless charging 15 watt, dan bisa jadi powerbank dadakan berkat reverse charging. RAM-nya 8GB, sementara untuk storage-nya unit yang gue pakai sekarang ini udah pakai memori 256GB, jadi udah lumayan. Dan prosesornya emang agak bikin kecewa sebenarnya, karena gue kira bakal pakai Snapdragon, ya seenggaknya Snapdragon versi tahun lalu lah. Atau ya Elite ya, kalau boleh ngarep lebih tinggi. Tapi ternyata dia pakai Exynos 2400. Kencang, lebih kencang daripada S24 FE yang pakai Exynos 2400i, karena secara prime core-nya aja di clock speed udah tembus 3,2 GHz, jadi lebih cepat. Dan Exynos 2400, kalau kalian lupa, itu chipset yang dipakai oleh S24 series. Kelas flagship udah pasti punya performance kelas rata kanan. Mau main game, mau multitasking, harusnya lebih lancar di smartphone ini. Dan Galaxy AI-nya full version. Dia udah pakai One UI versi 8, bahkan Galaxy S25 sekalipun belum punya nih sistem operasi, basisnya Android 16, dan dipastiin dapat upgrade 7 tahun ke depan, berarti sampai Android 23. Bayangin, Android 23 untuk smartphone ini. Dan di One UI yang versi baru, selain ada no brief, no bar, Galaxy AI-nya sekali lagi full version, kalian bisa dapat writing assist, browsing assist, audio eraser juga ada di smartphone ini, generative edit, kayak misalnya sketch to image sampai ngehapus objek yang nggak perlu di gambar kalian juga bisa di smartphone ini. Upgrade lainnya di S25 FE itu kamera sebenarnya.
Emang kameranya masih sama, kamera utamanya 50 megapiksel udah OIS, terus kamera tele 8 megapiksel 3 kali optical zoom, OIS juga, dan kamera ultrawide 12 megapiksel yang sayangnya belum autofocus. Tapi gua ngetes beberapa kali di area yang cukup terbatas ini untuk motret pakai smartphone ini, ternyata hasilnya lebih bagus. Pemrosesan AI di One UI 8 yang lebih dewasa menurut gua, dan performa dari Exynos 2400 yang bikin hasil gambarnya ternyata lebih oke kelihatannya. Apalagi ya layarnya emang udah ngedukung Pro Visual Engine. Gue beberapa kali motret, misalnya kayak motret buah, motret objek-objek yang berwarna, warnanya tuh keluar banget. Dan ketika gue zoom beberapa kali di layarnya, ternyata detailnya nggak kehilangan sama sekali. Motret jarak deket pakai kamera tele sampai 3 kali optical zoom juga tetap dapetin detail yang oke. Kayak misalnya foto popcorn ini deh. Lihat, detailnya dapet, warnanya dapet meskipun udah gua perbesar beberapa kali. Pakai 2 kali optical zoom juga hasilnya sama, hasilnya oke. Dan ultrawide-nya ternyata berani banget buat ngelawan terik matahari kayak gini. Jadi hasilnya tetap natural. Nggak overexposure, nggak kelihatan gelap, hasilnya tetap oke di layar Samsung Galaxy S25 FE. Upgrade-nya di selfie justru, karena sekarang pakai sensor 12 megapiksel yang memang belum autofocus, tapi hasilnya oke. Kalian bisa motret normal atau wide angle pakai smartphone ini, dan hasilnya ya natural, nggak dilebih-lebihin, nggak dipakai Rona Pink dan dimulusin, beneran natural, jadi ya cocok lah buat kalian yang bisa langsung upload ke Instagram, ke X, terus ke YouTube, bikin vlog misalnya pakai kamera depan atau kamera belakang dari Galaxy S25 FE. So, itu aja sih first impression gue, dan sesekali nyoba kamera dari smartphone ini. Ya, secara overall ini memang smartphone Galaxy S series yang paling murah yang bisa kalian beli. Mungkin kalau kalian biasanya pakai number series tanpa FE, kayaknya menarik buat upgrade langsung ke Galaxy S25 FE. So gitu aja, like video ini, kasih komen, share juga jangan lupa, dan subscribe channel Lizon Tech. Bye!